Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aga Alfionita, NPM C1C01983, berasal dari kelas 5C, mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1. Di sini saya akan membuat video pembelajaran mengenai bab 5, yaitu transaksi entitas induk dan entitas anak atau persediaan dan jasa. Untuk pokok pembahasannya sendiri, yaitu adanya transaksi yang melibatkan entitas induk dengan entitas anak ketika sudah terjadi akuisisi atau sudah terjadi kombinasi bisnis. Artinya di sini adalah ketika perusahaan induk itu sudah mengakuisisi perusahaan anak, maka bukan berarti tidak terjadi transaksi antara induk dan anak, tetapi transaksi seperti itu bahkan sangat mungkin untuk terjadi. Hal ini karena salah satu motivasi untuk melakukan kombinasi bisnis yaitu salah satunya karena manajemen laba. Maksudnya, misalnya perusahaan induk itu menjual barang dagangan secara besar-besaran ke perusahaan anak karena hanya ingin meningkatkan angka penjualan. Jika menjelang akhir tahun penjualan itu dihitung ternyata turun drastis, itu sebabnya adanya transaksi hubungan istimewa antara induk dan anak yang dilakukan perusahaan itu untuk meningkatkan penjualan atau ingin melakukan suatu kecurangan. Namun transaksi seperti itu karena akan menimbulkan kecurangan itu tidak boleh muncul pengaruhnya di laporan keuangan konsolidasian. Tetapi yang boleh muncul dalam laporan keuangan konsolidasi adalah transaksi kepada non-afiliasi selain induk dan anak, atau transaksi yang ke perusahaan yang benar-benar tidak memiliki kaitan dengan perusahaan induk maupun perusahaan anak. Baik semisalnya ada memang transaksi penjualan antara perusahaan induk dan perusahaan anak, maka perusahaan induk itu tetap melakukan pencatatan sebab itu transaksi penjualan dan ada buktinya. Begitupun perusahaan anak itu akan tetap mencatat penjualan itu sebagai transaksi pembelian. Nah, untuk masing-masing pembukuan perusahaan induk dan perusahaan anak ini akan dicatat pada saat menyusun laporan keuangan konsolidasian. Dalam neraca saldo, perusahaan induk itu termasuk penjualan terhadap perusahaan anak. Kemudian pembelian yang dilaporkan persediaan menggunakan sistem perpetual. Maka persediaan yang dilaporkan di neraca perusahaan anak merupakan persediaan yang diperoleh dari perusahaan induk. Sehingga untuk transaksi yang dilakukan oleh perusahaan induk dan perusahaan anak ini akan timbul yang namanya proses eliminasi, berupa yang pertama itu proses eliminasi penjualan yang dilakukan antara perusahaan induk dan perusahaan anak. Kemudian yang kedua, jika perusahaan anak ini membeli persediaan barang dagangan dari perusahaan induk dan barang dagangan tersebut terjual kepada perusahaan non-afiliasi, maka penjualan yang boleh diakui adalah penjualan yang dilakukan perusahaan anak kepada perusahaan non-afiliasi, bukan penjualan perusahaan anak kepada perusahaan induk. Nah, laporan keuangan konsolidasian ini adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang kinerja dan posisi keuangan perusahaan termasuk arus kas dari suatu kelompok usaha, bukan dari entitas tunggal tetapi dari kelompok usaha yang bergabung. Jadi, laporan keuangan konsolidasian ini akan mencerminkan laporan keuangan dari entitas induk dan anak. Walaupun secara pelaporan perusahaan induk dan anak adalah satu entitas, kecuali pencatatan yang masih disebut entitas yang terpisah. Kemudian ada yang namanya transaksi entitas induk dan entitas anak. Di sini dicontohkan semisalnya entitas induk itu tidak hanya memiliki entitas anak atau ada beberapa entitas anak. Maka yang dikatakan transaksi dalam ini yaitu barang dagangan itu mengalir dari entitas induk dan entitas anak, aset tetap ditransfer atau mengalir atau dijual dari entitas induk kepada entitas anak, begitupun sebaliknya. Kemudian ada antara entitas anak pasti ada transaksi yang melibatkan
transaksi antar entitas anak. Jadi transaksi itu bukan hanya dari entitas induk ke entitas anak, tetapi bisa juga dilakukan antar entitas anak dan entitas anak. Selanjutnya yaitu pentingnya eliminasi atas transaksi antara entitas induk dan entitas anak. Jadi adanya transaksi yang melibatkan entitas induk itu bertransaksi kepada entitas anak, maka dampak atau pengaruh tersebut tidak boleh dimunculkan di siklus laporan keuangannya, tetapi harus dieliminasi. Artinya, untuk transaksi entitas induk dan entitas anak dalam kaitannya dengan penjualan, persediaan, dan pemberian jasa atau perusahaan dagang, di mana entitas induk itu menjual ke entitas anak dan entitas anak itu menjual ke entitas induk. Selanjutnya mengenai transaksi penjualan persediaan. Jadi dampak terhadap penjualan persediaan itu yaitu yang pertama, keuntungan atau kerugian itu sudah terrealisasi. Maksudnya, dampak terhadap pencatatan entitas induk dan jurnal eliminasinya yaitu keuntungan atau kerugian sudah terrealisasi ketika barang dagangan yang dijual entitas induk kepada entitas anak dalam periode yang sama dan sudah terjual seluruhnya oleh entitas anak ke entitas non-afiliasi. Kemudian ada keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi atau penangguhan keuntungan atau kerugian. Artinya seandainya entitas induk itu menjual kepada entitas anak di tahun 2019 sampai di tanggal 31 Desember 2019, tetapi ternyata barang dagangan yang dibeli entitas anak ini dari entitas induk belum terjual, maka keuntungan atau kerugian transaksi jual beli antara induk dan anak itu belum terrealisasi, sehingga harus ada eliminasi di pencatatan yang dilakukan entitas induk berupa penangguhan keuntungan atau penangguhan kerugian tersebut. Kemudian sebelumnya sudah disinggung mengenai transaksi hulu dan transaksi hilir. Untuk transaksi hulu yaitu penjualan persediaan setelah periode akuisisi. Maka akan ada 3 skenario sehubungan transaksi antara induk dan anak. Yang pertama yaitu bisa jadi dalam periode tersebut barang dagangan yang dijual dari induk kepada anak semuanya sudah terjual habis. Kemudian induk menjual barang dagangan pada anak. Barang dagangan yang dijual dari induk kepada anak sampai akhir periode sebelum sama sekali terjual, sehingga akan ada penangguhan yang belum terrealisasi yang dicatat perusahaan induk sebagai perusahaan yang menjual. Yang ketiga, adanya sebagian dari barang dagangan yang dijual dari induk kepada anak itu sudah terjual atau sudah terjual kepada perusahaan non-afiliasi. Selanjutnya, transaksi hilir, yaitu penjualan persediaan setelah periode akuisisi. Artinya, yang menjual barang dagangan adalah perusahaan anak kepada perusahaan induk. Kebalikan dari transaksi hulu, maka pengaruh kepemilikan perusahaan induk pada perusahaan anak sebesar persentase kepemilikan, sehingga ketika mencatat keuntungan yang ditangguhkan atau keuntungan yang sudah terrealisasi, maka pencatatannya harus dikalikan dengan persentase kepemilikan. Selanjutnya, transaksi penjualan jasa. Artinya, perusahaan induk itu memberikan jasa kepada perusahaan anak atau perusahaan anak memberikan jasa atau layanan kepada perusahaan induk. Karena tidak ada hubungannya dengan persediaan atau dalam penjualan persediaan ada yang belum terjual semua atau hanya terjual sebagian. Sedangkan untuk penjualan jasa ini, ketika perusahaan induk memberikan jasa kepada perusahaan anak, maka memberikan jasa ketika transaksi itu selesai, maka akuntansinya sudah 100%. Sekian video pembelajaran mengenai bab 5 dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.